Formulatornya langsung Gusti Allah, gitu ya. Jadi artinya apa, ini produk spektakuler Bapak sekalian. Beri aplaus kalau Ustaz buat Barkun. Baik, jadi tanduk sapi ini digunakan untuk terapi penyembuhan penyakit di Cina. Itu sudah dari zaman dinasti Ming. Karena saking terkenalnya Cina, WHO meriset Bapak sekalian. Hasil risetnya spektakuler. Orang yang dikerok sendiri ini, cara penggunaannya begini, tinggal kerok sendiri gitu ya, di kepala seperti ini, di leher gitu ya. Orang yang dikerok sendiri minimal sehari 10 menit. Hasil risetnya usia orang tersebut lebih lama 50 tahun. Ini yang luar biasa. Jadi jangan cerita takdir ya, bila judul ya. Apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita kerokan seperti ini? Kok bisa menghasilkan riset sehebat itu gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita kerokan ke tubuh kita, yang terjadi dalam tubuh kita yang pertama adalah terjadinya pembaharuan molekul-molekul darah kita. Yang tadinya banyak gumpalan darah, sampah darah gitu ya. Ketika kita kerok seperti ini, dia buyar Bapak sekalian. Otomatis apa? Darah jadi lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kerokan ke tubuh kita, dia mampu membuang gas racun atau toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Contoh misalkan orang yang punya masalah lambung, biasanya itu banyak banget gitu ya. Orang yang punya masalah lambung ini pasti diakibatkan oleh sisa makanan yang tidak terproses. Akhirnya apa? Basi Bapak sekalian. Ketika basi yang keluar apa? Gas. Gasnya akhirnya naik, sering sesak napas, pegel ya. Pundaknya pegel, lehernya kenceng, kepalanya pusing. Buat oleh aja kayak robot biasanya kayak gini, gitu ya. Nah, nggak bisa begini gitu. Orang yang punya masalah lambung. Nah, orang yang buat noleh seperti robot begini, kita kerok 10 menit aja, kayak gini, ya di leher, di pundak sendiri. Dia langsung biasanya kasih itu langsung kebuang Bapak sekalian, dan otomatis langsung enteng di leher, kayak gitu. Itu sangat ringan dan gampang gitu ya. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga Bapak sekalian, ketika kita kerokan ke tubuh kita, dia mampu menormalkan sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Contoh misalkan orang yang punya masalah saraf kejepit misalnya dia. Orang saraf kejepit ini biasanya diakibatkan oleh benturan, jatuh, kecelakaan atau mengangkat beban terlalu berat. Yang tadinya sarafnya berdampingan seperti ini, ketika mengalami benturan, misalkan begini ya, nah seperti ini disebut saraf kejepit. Biasanya di tulang belakang biasanya. Kalau untuk tulang belakang kita nggak bisa sendiri, butuh orang lain. Bisa suaminya ibu atau istrinya yang bapak-bapak atau anaknya. Ya kita minta tolong untuk dibangunkan seperti itu. Nah, ketika kita kerokan, dia mampu menormalkan sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Testimoninya ribuan Bapak sekalian. Alhamdulillah. Yang luar biasa yang keempat, ketika kita kerokan ke tubuh kita, dia mampu memproduksi oksigen dalam sel darah kita. Contoh misalkan orang yang punya masalah darah tinggi, misalkan gitu ya. Orang darah tinggi ini pasti sedang kekurangan oksigen ke otaknya, makanya pusingnya luar biasa. Nah, makanya kalau dicek di sini, yang dicek kira-kira apanya Bu? Orang darah tinggi. Kalau detensi apanya kira-kira? Denyut nadinya, denyut jantung. Di sini enggak diambil darahnya dulu, dicek tidak. Kalau gula ya gitu ya. Tapi kalau darah tinggi dicek di sini. Yang dicek adalah denyut jantung, denyut nadi. Seberapa jantung kita memumpah darah. Ketika darahnya kental, pasti jantung jadi berat memumpahnya, maka tensinya pasti tinggi. Gitu. Tapi ketika darah kita encer, jantung kita mempunyai enteng, otomatis tensinya normal. Seperti itu. Nah, jadi Barkun ini untuk mengencerkan darah itu sangat cepat. Makanya kalau orang punya darah tinggi, tensi dulu, tulis berapa-berapanya, baru kita Barkun 10-15 menit, diamkan sebentar 15 menit, baru tensi ulang, udah turun drastis. Kayak gitu. Jadi luar biasa Bapak sekalian. Dan Barkun ini sendiri namanya diambilkan dari Al-Quran Bapak sekalian. Barkun itu di surat Al-Baqarah ayat 19-20, artinya kilat atau petir yang menyambar-nyambar, gitu ya. Artinya apa? Cahaya, kecepatan kilat itu luar biasa. Makanya kalau ada beledek, gitu ya,
mau hujan kan petir dulu, musus gitu baru suaranya, gitu ya. Jadi kecepatan cahaya itu ribuan kali lipat dengan kecepatan suara. Jadi barcode terapi barcode ini insya Allah kecepatan penyembuhannya luar biasa, seperti itu. Beri aplaus Bapak sekalian buat barcode. Nah, dan barcode ini sendiri juga sebagai wasilah yang menjadikan itu Gusti Allah, yang menyembuhkan itu Gusti Allah. Barcode ini sebagai wasilahnya. Karena apa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk memiliki wasilah. Di surat Al-Maidah ayat 35 kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah padaku kata Allah, dan carilah jalan wasilah. Setelah punya wasilah kata Allah, berjihadlah di sana agar kamu beruntung. Artinya apa Bapak sekalian? Ketika kita pengen jadi orang yang bejo, gitu ya, kita kudu punya wasilah, gitu ya. Wasilah terbaik adalah wasilah yang diperintah langsung oleh Allah, dicontohkan oleh nabi-nabi, dicatat di Al-Quran. Itu yang paling baik Bapak sekalian. Jadi barcode ini diperintah langsung oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi Musa, dicatat di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 73. Allah berfirman kepada Nabi Musa, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi. Begitulah cara Allah menghidupkan orang yang telah mati. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah agar kamu mengerti, kata Allah. Jadi begini Bapak sekalian, Allah perintah pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi. Mayat di sini atau mati di sini ini multi tafsir. Ada orang yang mati beneran, testimoninya ada 4 Bapak sekalian. Orang yang dinyatakan mati di rumah sakit, sudah dimandikan di rumah sakit.